Beyond Time, bab 634-635. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di dunia yang terang benderang, di puncak pegunungan yang tajam, sekelompok orang melaju dengan cepat. Kapten berada di barisan depan, diikuti oleh Su Qing, Wu Jianwu, Netherfairy, Li Yufei, dan Ning Yan. Mereka terpisah ratusan kaki dan masing-masing diselimuti kabut hitam tebal, tidak dapat melihat dunia luar atau saling mengenali. Su Qing memegang lilin biru yang menyala dan berdiri di tengah kabut hitam yang dihasilkan lilin tersebut, bergerak maju dengan waspada. Tidak masalah jika kapten tidak mengingatkannya tentang lilin yang sudah padam, tetapi dengan pengingat ini, Su Qing mau tak mau teringat pengalaman masa lalunya. Oleh karena itu, basis kultivasi dalam tubuhnya secara naluriah bersirkulasi. Pada saat ini, Su Qing secara otomatis mengabaikan kesepakatan bahwa dia tidak dapat menggunakan otoritas bulan merah. Tidak hanya kekuatan bulan merah yang mengalir melalui seluruh tubuhnya, tetapi Su Qing juga menyebarkan pembatasan racun dan mengelilingi tubuhnya. Selain itu, ada juga cahaya pagi yang memancar di sekelilingnya. Dia sudah siap menghadapi kecelakaan yang bisa terjadi kapan saja. Pada saat itu, Linger, yang berada di kerah bajunya, menggerakkan tubuhnya. Ia dengan hati-hati menjulurkan kepalanya dan melihat keluar. Saudara Su Qing, tempat ini agak mirip dengan dunia roh kuno. Ada banyak jiwa di sini, tetapi sebagian besar jiwa di dunia roh kuno adalah makhluk individu. Namun, tempat ini tampaknya memiliki beberapa hukum khusus yang memungkinkan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya untuk menyatu. Aku samar-samar mendengar mereka berbisik. Mereka sepertinya mengatakan sesuatu, tetapi aku tidak bisa mendengar detailnya. Namun, aku merasa mereka sedang mengamati kita. Linger berbisik. Su Qing mengangguk dan berjalan lebih cepat. Namun, kabut yang dipancarkan oleh lilin di tangannya menghalangi pandangannya dan dia tidak bisa melihat kapten di depannya. Dia juga tidak bisa merasakan yang terakhir. Bahkan bayangan pun tertahan di sini dan tidak dapat menyebar keluar. Hanya Linger yang tampaknya memiliki kemampuan untuk menjelajahi tempat ini dengan bakat ras roh kuno miliknya. Linger, aku tidak bisa merasakan lingkungan luar, dan aku hampir tidak bisa melihat jalan di bawah kakiku. Bisakah kau merasakan lingkungan sekitar? Su Qing berbicara dalam hati. Ya, meskipun agak kabur, aku masih bisa merasakan samar-samar bahwa semuanya normal di sekitar kakak Su Qing. Semua orang bergerak maju di dalam kabut masing-masing dan menuju ke arah yang benar. Lebih dari 100 kaki di depanmu adalah kakak senior Erniu, dan di belakangmu adalah kakak besar Jian Jian. Su Qing mengangguk dan melaju cepat menyusuri pegunungan. Begitu saja, kecepatan keenamnya menjadi semakin cepat. Masing-masing dari mereka fokus dan sangat waspada. Meskipun kultivasi Netherfairy tinggi, dia sama sekali tidak berani lengah. Di dunia yang aneh ini, selain lentera dari kulit manusia di udara dan raungan dari jurang di kedua sisi, ada juga hembusan angin gunung. Angin ini sangat dahsyat dan mengandung niat membunuh yang mengerikan, menyebabkan kulit kepala seseorang menjadi mati rasa. Angin itu menerpa pegunungan dan menerpa kabut di mana-mana. Saat kabut itu berubah bentuk dan bergoyang, rasa dingin yang tak berujung pun muncul di hati setiap orang. Seolah-olah pedang panjang melesat melewati mereka. Setiap serangan mengandung aura jahat yang sangat dahsyat yang mengguncang pikiran seseorang. Seolah-olah serangan itu dapat mengabaikan kultivasi seseorang dan langsung membunuh jiwanya. Angin semakin kencang. Pegang erat lilinmu, fokuskan energi spiritualmu. Suara berat sang kapten menggema di tengah angin, menembus setiap gumpalan kabut. Angin ini akan menyebabkan deru dari jurang terdengar lebih jelas lagi. Setelah suara-suara ini terkumpul hingga batas tertentu, mereka akan berubah menjadi suara-suara yang familiar. Tempat ini tersembunyi dalam kenangan. Jadi begitu kami memasuki tempat ini dan melihat tempat ini pun menjadi bagian dari kenangan kami. Demikian pula, keberadaan kita juga dikenang oleh dunia ini. Dan dengan cara ini, ingatan kita sendiri sebenarnya telah menyatu dengan tempat ini. Jadi, suara yang didengar setiap orang berbeda, yang berasal dari obsesi di dalam hati mereka sendiri. Ingat, semuanya palsu. Jangan percaya,
jangan terlalu memikirkannya, dan jangan pernah menoleh ke belakang. Saat kapten mengucapkan kata-kata ini, suaranya bergetar, semakin lemah. Sementara itu, angin di sekitarnya semakin kencang, dan lolongan menjadi lebih jelas. Suking mengangkat kepalanya dan memandang kabut di depannya. Dia sedang memikirkan sebuah pertanyaan. Kata-kata kapten menyebutkan untuk tidak mempercayai suara-suara yang berasal dari angin. Kalau begitu, dapatkah kata-kata kapten dipercaya? Jika itu benar-benar kata-kata kapten, mengapa dia tidak mengatakannya lebih awal? Selain itu, jika memang itu kata-kata sang kapten, mungkinkah dia mengucapkannya saat itu bukan hanya sebagai peringatan, tetapi juga karena alasan lain yang tidak diungkapkan? Suking hendak berbicara, namun, pada saat berikutnya, ia menepis dorongan itu. Terlepas dari keaslian suara tersebut, menanggapi suara itu sendiri merupakan suatu bentuk sebab akibat. Lagi pula, apakah itu benar atau tidak, bukanlah hal yang penting. Yang penting adalah dia memiliki arah yang jelas dan dapat berjalan di jalan yang ada di hadapannya. Dengan pemikiran seperti itu, tatapan Suking tetap tenang saat ia melanjutkan berjalan di deretan pegunungan yang panjang ini. Tak lama kemudian, 15 menit berlalu. Ketika rombongan telah menempuh lebih dari setengah perjalanan, peringatan yang disebutkan oleh kapten sebelumnya menjadi kenyataan. Berbagai suara terdengar di telinga mereka. Suking mendengar suara Kapten Lei, serta suara Grandmaster Bai, guru tua ketujuh, dan Zisuan. Dia bahkan mendengar orang tuanya dan putra mahkota ungu hijau memanggilnya. Suking tetap tenang dan tak terpengaruh. Dia tidak menyangka ada orang yang benar-benar akan berbalik dan melihat dalam keadaan seperti itu. Sambil terus maju, dia juga mengangkat tangan kanannya dan menekan leher Linger, agar Linger tidak terganggu. Tidak diketahui apa yang didengar Perineter, tetapi dia tetap tanpa ekspresi dan tidak memperlambat langkahnya sama sekali. Di usianya yang masih muda, Li Yufei telah banyak mengalami hal-hal besar. Saat itu, kemampuannya untuk memperdayai Suking ketika mereka pertama kali bertemu menunjukkan bahwa ia memang orang yang cerdik. Ia mampu menekan gejolak dalam hatinya dan mengabaikan suara-suara di dalam dirinya. Adapun Wu Jianwu, dia mendengar suara Yunxia di tengah angin. Sepertinya suara itu berasal dari belakangnya, memanggilnya. Adegan mendadak ini membuat Wu Jianwu terkejut. Namun, ketika ia teringat bagaimana pihak lain telah pergi dengan tegas saat itu, Wu Jianwu mencibir dan mengabaikannya, malah mempercepat langkahnya. Kemudian, ia mendengar suara dalam yang penuh martabat. Suara itu seolah berasal dari zaman kuno dan sangat sesuai dengan pemahamannya tentang penguasa mistik kuno Nether. 9 langit mengenang masa lalu, kabut 10 jurang menyelimuti masa lalu dan masa kini. Jantung Wu Jianwu berdebar kencang. Secara naluriah ia ingin berbalik dan melihat, tetapi di saat berikutnya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia berpikir dalam hati bahwa puisi ini tidak masuk akal, ritmenya salah, dan tampaknya memiliki aura yang agung dan kuat, tetapi sebenarnya hanyalah ocehan yang tidak bermakna. Oleh karena itu, dia mendengus dingin lagi dan berjalan maju. Akhirnya, giliran Ningyan. Dia mendengarkan banyak hal sampai dia mendengar kalimat terakhir. Pangeran. Ningyan berhenti di tempatnya. Setelah mengingat kata-kata kapten, dia terdiam sejenak sebelum melanjutkan langkahnya. Di pegunungan itu, kabut yang menyelimuti semuanya bergerak dengan cepat. Tidak terjadi kecelakaan. Setelah Suking mengetahui semua ini melalui Linger, kewaspadaannya semakin meningkat. Ia secara naluriah merasa bahwa keanehan dunia ini tidak akan sesederhana itu. Oleh karena itu, ia tetap tenang. Sambil berjalan, ia memperkirakan seberapa jauh ia dari tujuan berdasarkan berjalannya waktu dan kecepatannya. Adapun lilin di tangannya, jelas sekali lilin itu terbakar lebih cepat di sini, dan sekarang hanya tersisa batang lilinnya saja. Hampir sampai, Suking bergumam dalam hati dan terus berjalan. Namun, pada saat itu, suara Linger yang ketakutan tiba-tiba terngiang di benaknya. Saudara Suking, saya melihat bahwa gumpalan kabut hitam di kelompok kita bukan 6, melainkan 7. Sosok tambahan itu muncul dalam sekejap, dan kabut yang menyelimuti yang lain tampaknya telah berpindah. Aku tidak bisa membedakan siapa yang mana sekarang. Tatapan Suking membeku. Dia menundukkan kepala dan menatap Linger. Melihat kengerian di mata Linger, Suking yakin bahwa itu memang suara Linger. Kata-kata pihak lain itu tidak di luar dugaannya.
Keanehan dunia ini telah muncul satu demi satu. Terlepas dari apakah itu suara sebelumnya atau gumpalan kabut hitam tambahan yang disebutkan Linger. Jangan melihat, teruskan berjalan. Begitu Suking menjawab dalam hati, suara kapten kembali terdengar dan sampai ke telinga semua orang. Kita hampir mencapai akhir. Kita akhirnya akan melewati tahap ini. Namun, kita tidak boleh lengah karena lilin-lilin di sini terbakar jauh lebih cepat daripada di area lain. Ini berarti kita telah menarik perhatian tempat ini. Oleh karena itu, kita harus berlari kencang dan mencapai tempat di mana pegunungan bertemu dengan langit sebelum lilin padam. Sekarang, semuanya, percepat. Suara kapten bergema. Di pegunungan, 7 gumpalan kabut hitam itu tidak dapat saling melihat sosok-sosok berkabut lainnya dan memiliki pikiran yang berbeda. Ningyan tercengang dan Wu Jianwu juga terkejut. Mereka tentu saja memperhatikan bahwa lilin di tangan mereka hampir padam, tetapi keduanya ingat dengan jelas bahwa kapten telah membuat banyak lilin saat itu. Secara logis, jika satu lilin tidak cukup, masing-masing dari mereka seharusnya memiliki 2 lilin sebelumnya. Li Yufei ragu-ragu. Dia tidak bisa memastikan apakah suara itu asli atau palsu, dan dia juga tidak melihat orang lain. Dia tidak tahu apakah dia harus mempercayainya. Adapun Netherfairy, dia mencibir dingin dan terus bergerak maju perlahan. Anehnya, kapten yang berjalan di barisan depan tetap tidak khawatir. Hanya Wu Jianwu, yang berada di belakang Suking, tiba-tiba mempercepat langkahnya tanpa alasan yang jelas dan langsung menuju ke garis finish. Saat ini, dia masih berjarak 2000 kaki. Dia dengan cepat melewati Suking dan kabut tempat kapten berada, bergerak semakin dekat ke ujung. Pada saat itu, angin di depannya bertiup sangat kencang. Selain itu, nyala lilin di tangannya tiba-tiba semakin cepat. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Akhirnya, ketika dia berada 100 kaki dari ujung, lilin di tangan Wu Jianwu benar-benar padam. Saat lilin itu padam, kabut di sekitarnya langsung menghilang, menampakkan sosok dengan tatapan ngeri di matanya. Melihat masih tersisa 100 kaki, Wu Jianwu menjadi cemas. Terutama ketika ia mengamati 6 gumpalan kabut hitam yang masih bergerak perlahan di pegunungan. Ia tahu bahwa hanya dialah yang bergegas keluar. Hal ini membuatnya menunjukkan ekspresi terkejut. Dia sepertinya menyadari bahwa dia telah ditipu, tetapi dia tidak punya pilihan sekarang. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan bergegas ke ujung yang berjarak 100 kaki. Namun, pada saat ini, warna dunia berubah. Kilatan petir biru bergemuruh di langit. Lentera-lentera dari kulit manusia yang tak terhitung jumlahnya menoleh serempak. Begitu mereka melihat Wu Jianwu, mereka bergegas mendekatinya dengan cepat. Kecepatan mereka begitu tinggi sehingga mereka tampak seperti berteleportasi saat mendekat. Selain itu, terdengar pula suara napas terengah-engah yang memekakkan telinga dari jurang di kedua sisi pegunungan. Terlihat juga sosok-sosok megah yang menamparkan bebatuan gunung seolah-olah mereka sedang mendaki dengan cepat. Fluktuasi mengerikan menyebar dan seluruh pegunungan bergetar hebat. Dunia terdistorsi dan sekitarnya menjadi kabur. Seolah-olah ada dewa di jurang itu. Pada saat yang sama, di antara Suking dan yang lainnya di pegunungan, gumpalan kabut tiba-tiba melesat keluar dengan rakus dengan kecepatan yang melebihi segalanya. Ia langsung menuju ke arah Wu Jianwu. Kecepatannya begitu tinggi sehingga kabut yang menyelimuti tubuhnya menghilang, memperlihatkan sebuah lentera berbalut kulit manusia. Wajah lentera ini sebenarnya agak mirip dengan wajah sang kapten. Ia mendekat dalam sekejap mata dengan ekspresi gila. Saat Wu Jianwu berada kurang dari 3 meter dari ujung dan hendak mencapainya, ia langsung menyerbu ke depannya. Ia membuka mulutnya dengan ekspresi menyeramkan dan hendak melahap. Namun, pada saat itu, Wu Jianwu tiba-tiba menyerah untuk bergerak maju. Dia mengangkat tangan kanannya dan tangan itu bersinar dengan cahaya biru saat dia meraih lentera kulit manusia. Lentera itu terdiam sesaat sebelum mencoba menghindar, tetapi sudah terlambat. Tertangkap oleh Wu Jianwu, lentera itu ditarik ke belakang dan jatuh ke altar di ujungnya. Pada saat itu, lentera-lentera bercangkang manusia yang tak terhitung jumlahnya berhenti serempak, seolah-olah mereka telah kehilangan target. Mereka menjadi setenang sebelumnya dan melayang di sekitarnya. Adapun raungan mengancam dari jurang, itu pun berhenti. Dentuman bebatuan gunung terus melemah. Jelaslah, ketika para pelancong melewati pegunungan dan mencapai altar, mereka akan kehilangan tujuan mereka.
Pada saat itu, Wu Jianwu, yang berdiri di atas altar dengan lentera di tangannya, berseri-seri gembira sambil tertawa bangga. Akhirnya aku berhasil memancing makhluk ini keluar. Di tengah tawanya, wajah dan sosok Wu Jianwu berubah. Sejumlah besar cairan mengalir keluar dari tubuhnya, menampakkan penampilannya sebagai kapten. Sebenarnya dia adalah kapten yang menyamar. Sambil memandang lentera di tangannya, sang kapten bergumam pada dirinya sendiri. Apakah pewaris dan para tetua benar-benar tidak mengikuti kita? Jika tidak, bagaimana mungkin mereka menahan diri untuk tidak memakan jiwa-jiwa gelap di bawah jurang tadi? Sang kapten menghela napas, mengabaikan perlawanan lentera berkulit manusia itu. Tangan kirinya dengan cepat melakukan serangkaian gerakan tangan dan menekan wajah lentera yang 80% mirip dengan wajahnya. Lentera itu mengeluarkan raungan yang dalam dengan wajahnya yang menyeramkan. Namun, begitu raungan itu terdengar, sang kapten menggigit ujung lidahnya dan meludahkan seteguk besar darah. Seketika itu juga, lentera tersebut berlumuran darah. Diamlah, kau adalah wajah dari kehidupan masa laluku yang kutempatkan di sini dulu. Berani-beraninya kau membentakku. Ketika suara kapten terdengar, Su Qing telah berjalan melewati pegunungan dengan langkah sedang dan menginjakkan kaki di altar. Lilin di tangannya padam sepenuhnya tepat pada saat itu. Setelah kabut menghilang, Su Qing melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan jelas. Pandangannya akhirnya tertuju pada kapten dan lentera di tangannya. Sang kapten dengan bangga mengangkat lentera. Dulu aku meninggalkan benda ini dan menyembunyikannya di sini. Karena benda ini tidak memiliki otak dan hanya tersisa wajahnya, kecerdasannya terbatas. Aku tahu betul, sejak kita menginjakkan kaki di gunung ini, aku belum mengucapkan sepatah kata pun. Tapi makhluk ini, memanfaatkan kabut yang menghalangi indera kita terhadap dunia luar, telah banyak berbicara. Aku yakin kau juga mendengarnya. Saat kapten berbicara, yang lain pun melangkah ke altar satu persatu. Mereka semua sedikit terkejut dengan kelancaran perjalanan ini. Sang kapten tersenyum dan melanjutkan berbicara. Pada awalnya, ia menyuruhmu untuk tidak berbalik karena ingin mendapatkan kepercayaanmu. Ia juga khawatir bahwa makhluk di bawah jurang akan merebut makanannya. Setelah mendapatkan kepercayaan, kalimat terakhirnya adalah menyuruhmu bergegas agar ia bisa melahapmu. Ia sedang memancing, dan saya juga. Meskipun makhluk ini tidak memiliki otak, ia tetap waspada secara naluriah. Jika saya tidak memancing seperti ini, ia pasti tidak akan mendekat. Hambatan ini sebenarnya tidak sulit dengan lilin saya. Yang sulit adalah memancingnya keluar. Sang kapten menepuk bagian depan lentera itu. Setelah wajahnya berlumuran darah, ia tampak hampir mati. Pada saat itu, ia tiba-tiba membuka mulutnya, mencoba menggigit jari kapten. Kapten dengan santai menamparnya. Berikan padaku. Peri Neter berbicara dengan tenang sambil menatap dingin. Sang kapten berkedip dan melemparkannya. Ini adalah salah satu harga yang harus dia bayar sebagai imbalan atas persetujuan Peri Neter untuk mengikutinya. Setelah mengambil lentera kulit manusia dan melihat wajah yang 80% mirip dengan Chen Erniu, mata Neter Feri memerah. Dia mengangkat tangan kanannya dan menamparnya dengan kejam. Ini belum berakhir. Tamparan demi tamparan, lentera berkulit manusia itu mulai meratap. Suaranya begitu memilukan sehingga bahkan Ning Yan, Wu Jianwu, dan yang lainnya pun gemetar. Sang kapten memberi semangat dari pinggir lapangan. Tamparan yang bagus. Tambahkan lebih banyak tenaga, kamu bisa melakukannya. Ketika Peri Neter mendengar ini, dia menjadi semakin marah. Adapun lentera berkulit manusia itu juga aneh. Tidak peduli bagaimana Peri Neter menyerang, lentera itu tidak roboh. Meskipun wajahnya membengkak, ia dengan cepat kembali normal. Adegan ini sangat aneh. Su Qing mengamati sekeliling dan hendak berbicara. Namun, pada saat itu, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar di benaknya. Lentera ini cukup menarik. Suara kuno ini tak lain adalah suara sang pewaris. Su Qing menutup mulutnya. Ia merasa terkejut sekaligus tidak terkejut dengan suara di dalam pikirannya. Setelah itu, suara lain terdengar di dalam pikirannya. Ya, ini memang harta karun, terutama teknik penyempurnaannya. Gayanya seperti Brilliant Heaven. Latar belakang Chen Erniu ini memang misterius. Ini adalah Putri Min Mei. Aku tahu orang ini mencurigakan. Itulah mengapa aku menyarankan agar kita diam-diam mengikutinya. Sebelumnya,
Sepertinya aku semakin dekat dengannya, tetapi sebenarnya aku hanya memancingnya untuk memberikan informasi kepadaku. Ini adalah kakek ke-8. Dibandingkan dengan ini, saya sebenarnya ingin tahu lebih banyak tentang asal-usul dewa tinggi misterius yang bekerja sama dengannya. Apakah seperti yang telah kita analisis sebelumnya? Ini adalah Nenek 5. Akan ada jawaban untuk pertanyaan ini di sini. Selain itu, jiwa-jiwa gelap di ngarai ini mengandung aura kuno. Bagi kita, mereka adalah barang-barang langka yang memberi nutrisi. Sang pewaris tersenyum. Ketika Suking mendengar suara-suara itu dalam pikirannya, dia diam-diam mengangkat kepalanya dan memandang ke langit. Pada saat itu, tempat mereka berada sebenarnya adalah puncak langit. Melihat ke bawah, langit yang gelap gulita juga tampak seperti jurang. Hal ini terutama berlaku untuk bekas luka di langit. Sebelumnya, bekas luka itu tampak baik-baik saja jika dilihat dari titik awal pegunungan. Namun, sekarang setelah ia berada begitu dekat, bekas luka itu tampak seperti jurang yang sangat besar. Kilat menyambar di dalam, tetapi tidak mampu menerangi kegelapan. Hanya suara gemuruh yang bergema dari waktu ke waktu dan menyebar di dalam kegelapan. Menyadari tatapan Suking, sang kapten berjalan mendekat dan menepuk bahunya. King kecil, meskipun rintangan kedua itu berbahaya, aku sudah siap. Percayalah, ada jiwa yang tak terhitung jumlahnya di ngarai ini. Jiwa-jiwa ini istimewa dan mengandung aura kuno. Begitu mereka mendekat, hidup kita akan ternoda oleh kekunoan dan kita akan menua dengan cepat hingga layu dan mati. Sambil berbicara, sang kapten mengeluarkan setumpuk jimat panjang dan membagikannya kepada semua orang. Setelah kita masuk nanti, kita akan membakar ini sambil bergerak. Kali ini, kita tidak akan berpisah. Kita harus tetap bersama. Selama apinya belum padam, jiwa-jiwa itu tidak akan bisa mendekat. Semua skin ini bagus, gunakan secukupnya. Sang kapten tak tega berpisah dengan mereka dan mengingatkan mereka lagi. Setelah Suking mengambilnya, dia langsung mengenali bahwa itu adalah kulit kakak sulung hanya dari sentuhannya. Karena itu, dia meliriknya dengan simpati. Ia merasa lebih baik tidak memberitahu kakak sulung tentang kedatangan pewaris dan yang lainnya. Jika tidak, suasana hati pihak lain mungkin akan langsung menjadi tidak senang. Meskipun pewaris dan yang lainnya akan segera menunjukkan diri, setidaknya sang kapten akan senang untuk sementara waktu. Suking menghela napas berat dan berjalan menuju jurang lurus di depannya. Begitu dia masuk, dunia seakan berbalik. Langit menjadi tanah, dan tanah menjadi langit. Ngarai yang semula berada di langit kini muncul di hadapan Suking. Ngarai itu bagaikan benang surga, sementara pegunungan yang dulunya bertebing tajam kini membentuk kanopi langit. Bentuknya yang miring tampak seolah-olah benar-benar sebuah bilah raksasa, terangkat tinggi di langit, siap turun kapan saja, menyatu sempurna dengan ngarai ini, dan sejajar dengan sempurna. Fenomena seperti itu tentu saja terasa menekan bagi setiap orang yang muncul di ngarai ini satu demi satu. Mereka merasa seolah-olah pisau algojo menggantung di atas kepala mereka. Saat semua orang terkejut, sang kapten mengeluarkan sepotong kulit dan membakarnya. Kegelapan di sekitarnya bertindak seperti tinta, berubah menjadi gumpalan-gumpalan tak terhitung yang perlahan menghilang ke segala arah, meninggalkan area tempat api berada menjadi kosong. Jangan disia-siakan. Kita hanya butuh 2 yang menyala bersamaan. Aku akan menyalakan milikku secara terus-menerus. Sedangkan untuk kalian semua, nyalakan satu persatu secara berkala. Jian-Jian besar, kau duluan, diikuti Ning-Ning kecil, Liu Fei, Bu besar, saudari peri Neter, dan King kecil. Saat kata-kata kapten bergema, kehangatan menyebar bersama cahaya api, menyelimuti hati dan tubuh kelompok itu. Di balik kobaran api, distorsi mulai muncul. Suking dapat dengan jelas melihat sepasang mata dingin dan jahat dalam kegelapan. Bahkan, di tengah arus bawah yang bergejolak, tampak beberapa makhluk besar muncul dalam kegelapan, mengamati mereka dengan penuh keserakahan. Perasaan krisis hidup dan mati tumbuh di hati Suking. Namun, ketika ia memikirkan ahli waris dan yang lainnya, ia merasa lega. Adapun Wu Jianwu, dia dengan cepat menyalakan kulit jimat, memperluas jangkauan api. Ayo pergi. Sang kapten menarik napas dalam-dalam dan berjalan maju. Suking mengikuti di belakang. Semua orang mengikuti ngarai itu ke dalam kegelapan. Saat mereka berjalan, di bawah penerangan api,
area tempat mereka berada menjadi satu-satunya sumber cahaya di dunia yang gelap ini. Meskipun menghalangi bahaya dari luar, hal itu secara alami menarik lebih banyak tatapan jahat yang tersembunyi dalam kegelapan. Ditambah dengan deretan pegunungan yang miring di langit, tekanan pada semua orang juga sangat besar. Mingyan dan Wu Jianwu sudah menyesal datang ke sini. Adapun Liu Fei, dia mengikuti Su Qing dari dekat. Dia merasa bahwa hanya dengan melakukan ini dia akan merasa aman. Peri Neter berada di belakang. Dia mencibir dan terus menamparkan lentera berkulit manusia itu. Begitu saja, waktu berlalu dan tak lama kemudian, 2 jam pun telah berlalu. Ketika semua orang berjalan setengah jalan melewati ngarai ini, jumlah kulit binatang yang terbakar melebihi puluhan. Semakin jauh mereka pergi, semakin cepat kulit mereka terbakar. Meskipun sang kapten sudah siap siaga, hatinya terasa sakit ketika melihat betapa banyak kulitnya yang terkikis. Lagi pula, dialah yang menahan rasa sakit untuk mengupas setiap lapisannya satu persatu. Dengan kecepatan ini, dia khawatir jika itu masih belum cukup, dia mungkin harus menguliti dirinya sendiri di menit-menit terakhir. Itu tidak mungkin. Sang kapten menghela napas panjang. Pada akhirnya, Su Qing tak tahan lagi dan berbisik dalam hati. Senior, baiklah, jumlah yang tertarik dari lingkungan sekitar sudah cukup. Sang pewaris berbicara dengan tenang. Seketika itu juga, jimat-jimat di tangan kapten dan Ningyan langsung padam dalam keadaan terbakar. Semua orang terkejut dan waspada. Mata sang kapten juga membelalak. Pada saat yang sama, ketika api padam, segala sesuatu di sekitarnya kembali gelap gulita. Jiwa-jiwa yang berkumpul dalam kegelapan semuanya menuju ke arah semua orang dengan keserakahan dan kegilaan. Suara jeritan dan lolongan liar bergema ke segala arah. Namun, suara-suara itu tiba-tiba berubah dan bertransformasi menjadi tangisan horor yang terus terdengar ke segala arah. Seolah-olah mereka telah bertemu dengan sesuatu yang membuat mereka ketakutan. Namun, semuanya sudah terlambat. Su Qing merasakan lengan bajunya bergoyang beberapa kali dan beberapa sosok terbang keluar. Setelah itu, teriakan ketakutan berubah menjadi tangisan yang memilukan. Diiringi suara mengunyah yang mengerikan, jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya dilahap. Guntur bergemuruh dan kilat menyambar, menerangi sekitarnya sedikit lebih jelas. Su Qing samar-samar dapat melihat sosok pewaris dan yang lainnya berubah menjadi pusaran yang melahap dengan ganas ke berbagai arah. Jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya hancur di bawah terkoyaknya pusaran dan akhirnya tersedot ke dalam pusaran, menjadi makanan. Saat ini, para tetua tidak lagi memberikan Su Qing perasaan baik yang biasanya ia rasakan. Sebaliknya, mereka memancarkan sikap dingin. Su Qing tetap tenang dan tidak terkejut. Dia tahu bahwa inilah akumulasi jiwa yang sebenarnya. Dari sudut pandang tertentu, hal itu sudah melampaui batas kehidupan. Alasan mengapa mereka terlihat ramah dan baik hati adalah karena mereka hanya berada di sekitar Su Qing dan para junior di apotek. Namun, bagi orang luar, istilah akumulasi jiwa tidak berbeda dengan dewa.